Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisunatihi ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin, ayah dan bunda serta ananda yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana nikmat-nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita begitu luas, begitu banyak, sehingga kalau seandainya kita menghitung-hitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha gitu. Kalau seandainya kita menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, karena begitu tinggi dan begitu banyaknya nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga Allah sampaikan kepada Rasulnya yang mulia, yakninya Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammad. Bahwa sesungguhnya budaya untuk mengulang-ulang ilmu, budaya untuk menuntut ilmu, ini adalah budayanya para nabi dan rasul, dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, agar kita selalu menjadi seorang yang haus dengan ilmu, menjadi seorang yang selalu menuntut ilmu, memperdalam ilmu dan mengulang-ulang ilmu. Ini adalah budaya yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti orang-orang yang berilmu, al ulama warasatul anbiya, sehingga nanti orang-orang yang berilmu ini pun mereka menjadi para pewaris nabi dan rasul. Semoga kita bagian dari ini, ketika kita selalu mengulang-ulang, ketika kita selalu memperdalam ilmu kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, ayah dan bunda serta ananda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menceritakan bagaimana kepahlawanan, bagaimana kesatrianya para pahlawan-pahlawan Islam yang ada di Perang Badar. Di mana Perang Badar ini kita ketahui bahwa ini adalah perang pertama di dalam Islam. Perang ini sebenarnya bukan terjadi begitu saja tanpa sebab. Perang ini adalah suatu hal yang ada pendahuluannya. Perang ini ada suatu hal yang memicunya. Ada hal-hal yang mendorong perang ini terjadi gitu. Dimana kita ketahui perang Badar ini terjadi setelah hijrah. Namun awal-awal yang memicu perang ini terjadi itu sebenarnya bermulai ketika Rasulullah Sallallahu hijrah, atau mungkin bisa kita sebut jauh sebelum Rasulullah hijrah gitu. Dimana kita ketahui bahwa ketika ada di Mekah, umat-umat Islam itu ditindas oleh orang-orang kafir. Orang-orang Islam dilecehkan, orang-orang Islam direndahkan, bahkan orang-orang Islam itu disiksa oleh orang-orang kafir ketika orang Islam ada di Mekah. Bahkan ketika hijrah itu orang-orang Islam diusir dari kota mereka, orang-orang Islam diusir dari Mekah. Bahkan Rasulullah SAW diancam untuk dibunuh. Bahkan sudah disusun rencana untuk membunuh Rasulullah SAW. Bahkan yang lebih naasnya, ketika Rasulullah SAW dan para sahabat itu pergi hijrah ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy waktu itu menjarah hartanya kaum muslimin. Orang-orang kafir Quraisy mengusir orang muslim, tetapi hartanya tidak boleh dibawa ke Madinah. Seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Abu Bakar, seperti Umar, Utsman, dan para sahabat-sahabat yang lain. Harta-harta mereka tidak boleh mereka bawa ke Madinah. Harta-harta mereka dijarah oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini adalah
perbuatan yang sangat tidak baik. Ini adalah perbuatan yang merendahkan kaum muslimin. Ini adalah perbuatan yang seharusnya tidak terjadi kepada orang Islam. Karena Islam adalah agama yang kuat, Islam adalah agama yang izzahnya harus kita jaga bersama. Maka ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW mendirikan negara Madinah. Rasulullah SAW mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor. Bahkan ada suku di Madinah itu yang saling berperang, maka Rasulullah SAW ketika datang ke sana, suku ini tidak berperang lagi. Bahkan dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang masih kafir waktu itu di Madinah, Rasulullah menyusun perjanjian-perjanjian sehingga orang-orang sepakat bahwa Rasulullah adalah pemimpin di Madinah. Dan Rasulullah membangun kota Madinah waktu itu dengan sangat luar biasa, sehingga kuat secara ekonomi, kuat secara politik, kuat secara militer. Sehingga ini menjadi kerisauan bagi orang-orang kafir yang ada di Mekah waktu itu. Orang-orang yang dulu mereka usir telah membangun negara, telah membangun sebuah kota yang begitu kuat di Madinah, dan ini mengancam mereka, sehingga muncul keirian dari mereka, sehingga muncul kedengkian dari mereka, sehingga muncul rasa ingin menghancurkan kaum muslimin dari hati mereka, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Jahal waktu itu. Abu Jahal mengancam kaum muslimin yang ada di Madinah bahwa Abu Jahal tidak akan membiarkan kaum muslimin yang ada di Madinah itu merasa aman. Bahkan Abu Jahal akan berusaha untuk melakukan hal-hal yang tidak baik kepada kaum muslimin yang ada di Madinah waktu itu, dan ancaman-ancaman yang lain yang dilakukan oleh pemuka-pemuka Quraisy waktu itu. Sehingga ketika orang-orang Quraisy mengancam Rasulullah SAW, mengancam kaum muslimin, maka ketika inilah turun ayat tentang perang. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan beberapa ayat tentang perang ketika ada orang-orang kafir Quraisy yang mengancam kedaulatan negara Madinah waktu itu, yang mengancam keberadaan dan keamanan kaum muslimin waktu itu. Sebagaimana salah satu ayatnya yang mengatakan, waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadun innallaha la yuhibbul mu'tadin. Waqatilu fi sabilillah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berperanglah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina yuqatilunakum, yaitu yang diperangi itu adalah orang-orang yang memerangi kalian. Di Madinah juga ada orang-orang kafir, tetapi karena orang-orang kafir yang ada di Madinah waktu itu tidak menyerang Rasulullah, tidak mengancam Islam, maka Rasulullah tidak memerangi mereka, tidak ada perintah untuk memerangi mereka. Tetapi alladzina yuqatilunakum, ketika ada orang-orang yang memerangi kalian sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, menjarah harta-harta kalian, mengusir kalian, mengancam kalian, merendahkan kalian, maka orang-orang seperti ini yang memerangi kalian itu harus wajib untuk kita perangi juga, karena mereka mengancam kedaulatan kita, mengancam kedaulatan negara kita, mengancam kedaulatan agama kita, dan mengancam izzahnya Islam. Maka orang seperti ini wajib untuk diperangi. Tetapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala ta'tadun, janganlah berlebih-lebihan. Maka di dalam perang pun ternyata inilah indahnya Islam. Di dalam perang pun kita tidak boleh berlebih-lebihan. Ada adab, ada akhlak yang kita jaga di sana gitu. Tidak boleh kita melakukan perang ini tanpa etika, tanpa adab, tanpa akhlak. Karena innallaha la yuhibbul mu'tadin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidaklah menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maka perintah-perintah untuk perang ini disampaikan oleh Al-Quran, maka berarti orang-orang Islam telah boleh untuk memerangi orang-orang yang memerangi mereka. Maka ketika itu digencarkanlah oleh Rasulullah SAW beberapa operasi militer, beberapa operasi intelijen untuk melihat pergerakan orang-orang kafir Quraisy yang awalnya mengancam orang Islam. Sampailah suatu saat Rasulullah mengutus Tolhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Zaid untuk menyelidiki perkembangan orang-orang kafir Quraisy. Begitu juga kafilah-kafilah mereka yang berangkat dari Mekah menuju Syams. Jadi kalau ada orang kafir Quraisy yang melakukan kafilah dagang dari Mekah menuju Syams, itu pasti dimungkinkan jalan utama yang mereka lewati itu pasti mereka melewati
daerah sekitaran Madinah gitu. Maka Tolha bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid itu pergi menyelidiki ini gitu. Sehingga sampailah dapat informasi oleh dua orang sahabat mulia ini bahwa Abu Sufyan telah melewati daerah mereka dan sedang menuju ke Syams. Dan itu Abu Sufyan membawa kafilah dagang yang begitu banyak. Dan dapat juga informasi bahwa harta-harta yang dibawa oleh Abu Sufyan itu ternyata berawal atau dasarnya itu adalah harta-hartanya kaum muslimin yang dulu dijarah oleh orang-orang kafir Quraisy ketika umat muslim ada di Mekah gitu. Jadi harta-harta yang didagangkan oleh Abu Sufyan dan kafilahnya ini, dasar hartanya itu adalah harta kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW menyusun sebuah pasukan, dan pasukan ini awalnya bukan untuk perang, bukan untuk perang besar, tetapi pasukan ini hanya untuk ekspedisi yang disebut di dalam agama kita itu syariah, atau ekspedisi-ekspedisi kecil yang dibawa oleh Rasulullah, yaitunya 313 orang di dalam pasukan ini gitu. Sehingga waktu itu kaum muslimin pun bergerak dari kota Madinah menuju daerah yang diprediksi di situ akan dilewati oleh Abu Sufyan dan kafilahnya. Dan Rasulullah tidak membawa banyak kuda gitu. Hanya 2 kuda yang waktu itu ditunggangi oleh Zubair bin Awam dan Miqdad bin Al-Aswad. Jadi 2 orang inilah yang menunggangi kuda, dan para sahabat yang 2 ini adalah orang yang terkenal berani dan bagus di dalam menunggang kuda gitu. Dan ini juga mungkin yang bisa kita kembangkan saat sekarang ini. Kita bisa belajar berkuda, bisa belajar memanah, ataupun belajar berenang, yang dimana disunahkan di dalam sunnahnya Rasulullah SAW untuk memperkuat diri kita, untuk memperkuat jasad kita gitu. Dan waktu itu Rasulullah SAW membawa 2 kuda, di dalam rombongan itu juga membawa 70 unta gitu. Sehingga karena ada 313 orang, diprediksi waktu itu dalam 1 unta itu bisa jadi naik di atasnya 2 atau 3 orang gitu. Dan Rasulullah waktu itu 1 unta dengan Ali bin Abi Thalib dan Marsyad bin Abi Marsyad. Jadi Rasulullah SAW bertiga di atas untanya waktu itu. Dan untuk membawa bendera komando tertinggi waktu itu, Rasulullah SAW mengutus sahabatnya Mus'ab bin Umair untuk membawa bendera komando tertinggi waktu itu yang berwarna putih. Dan di waktu itulah Rasulullah SAW berangkat dari Mekah menuju daerah yang diprediksi Abu Sufyan akan melewati itu. Maka Abu Sufyan, karena beliau juga seorang yang pintar, yang cerdik, dan waktu itu beliau masih belum beriman, dimana nanti ketika Fathul Mekah Abu Sufyan akan masuk Islam. Jadi waktu itu Abu Sufyan masih dalam keadaan kafir, masih dalam keadaan belum beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Abu Sufyan pun mengutus anggotanya untuk memata-matai gerak-gerak Nabi Muhammad dan pasukannya, sehingga dapatlah informasi bagi Abu Sufyan, ternyata memang benar Nabi Muhammad membawa pasukannya menuju daerah yang akan dilewati oleh Abu Sufyan. Maka berdasarkan informasi ini, Abu Sufyan kembali mengutus anggotanya menuju ke Mekah, minta bantuan dari pemuka-pemuka Mekah waktu itu, karena Abu Sufyan adalah bagian dari mereka. Maka sampailah utusan ini kepada Abu Jahal, pemimpin kota Mekah waktu itu, atau orang-orang Mekah menyebut beliau dengan Abul Hakam. Kita orang Islam menyebut beliau dengan Abu Jahal, yaitunya orang yang bodoh, jahil. Jadi sampailah berita ini kepada Abu Jahal, dan Abu Jahal pun geram dengan apa yang terjadi. Dan Abu Jahal sebenarnya mempunyai niat lain di dalam ini gitu. Jadi bagi Abu Jahal ini adalah sebuah kesempatan kita untuk melakukan cita-cita kita untuk menyerang Muhammad. Ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk menghancurkan pasukan Muhammad. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk merealisasikan ancaman kita yang sebelumnya, kata Abu Jahal kepada orang-orang Quraisy waktu itu. Sehingga dikumpulkanlah pasukan yang sangat banyak, sampai 1000 orang, dan dengan perbekalan yang sangat banyak, dengan persediaan senjata yang mencukupi, dan kekuatan yang sangat kuat waktu itu, dengan semaksimal mungkin diusahakan oleh
Abu Jahal atau Abu Hakam ini. Maka Abu Jahal dan pasukannya yang 1000 orang ini bergerak dari Mekah menuju daerah yang diprediksi akan dilewati oleh Abu Sufyan untuk membantu Abu Sufyan. Umat Islam juga bergerak dari Madinah, Abu Sufyan juga bergerak dari daerah Syams. Tetapi di pertengahan perjalanan, Abu Sufyan ternyata mendapatkan alternatif perjalanan agar tidak bertemu dengan kaum muslimin, agar dapat menyelamatkan dirinya dan kafilahnya menuju daerah yang berbelok ke arah kanan, yaitu menuju daerah yang hampir dekat dengan Laut Merah waktu itu. Sehingga nanti beliau mencari alternatif jalan lain, bukan di jalan utamanya. Sehingga Abu Sufyan mengirimkan utusannya lagi kepada Abu Jahal bahwa Abu Sufyan dan kafilahnya sudah selamat, dan Abu Sufyan merekomendasikan kepada pasukannya Abu Jahal untuk tidak meneruskan perjalanan. Tetapi karena Abu Jahal niat utamanya bukan untuk menyelamatkan Abu Sufyan saja, karena niat utamanya untuk menyerang Nabi Muhammad dan pasukannya, karena niat utamanya untuk merendahkan Islam, karena niat utamanya untuk membunuh Rasulullah SAW, maka Abu Jahal tidak mengindahkan pesan dari Abu Sufyan ini. Maka Abu Jahal pun meneruskan perjalanan dengan tujuan untuk memerangi Nabi Muhammad SAW dan pasukannya. Maka bertemulah dua pasukan ini di daerah yang bertepatan dengan sumur Badar waktu itu. Dan pintarnya Rasulullah SAW dalam strategi perangnya, yaitunya Rasulullah memilih daerah yang dekat dengan sumur Badar, karena sumur ini adalah sumber perbekalan air. Ketika Rasulullah SAW dan pasukannya menempatkan diri di sana dan menguasai daerah itu, maka orang-orang kafir Quraisy tidak memiliki sumber air mereka lagi, gitu. Sehingga sumber perbekalan air itu dimiliki oleh kaum muslimin, sehingga kaum muslimin bisa untuk minum, dan sedangkan orang-orang kafir tidak mendapatkan daerah yang ada sumur, gitu. Maka terjadilah peperangan, gitu. Dan kebiasaan orang-orang Arab di dalam perang itu biasanya mereka mengutus terlebih dahulu 1, 2 atau 3 orang untuk memulai peperangan. Peperangan ibaratnya ada duelnya terlebih dahulu, gitu, atau mukodimahnya atau pendahuluannya terlebih dahulu, gitu. Dan orang-orang kafir itu mengutus 3 orang utusannya. Yang pertama Utbah bin Rabi'ah, yang kedua Saibah bin Rabi'ah, dan yang ketiga ada Walid bin Utbah. Dan 3 orang ini maju ke depan untuk menantang duel 3 orang dari barisannya kaum muslimin. Awalnya dari barisan kaum muslimin itu maju 3 orang Ansor. Tetapi Abu Jahal langsung mengatakan, "Wahai pasukannya Muhammad, kami tidak ingin 3 orang ini yang maju. Kami ingin yang maju itu orang-orang yang kuat dari kalian, orang-orang yang kuat dari kaum Quraisy." Maksudnya itu yaitunya orang-orang yang muhajirin. Mereka ingin orang-orang yang kuat dari muhajirin yang maju. Sehingga dari barisan kaum muslimin waktu itu majulah 3 orang kesatria Islam, majulah 3 orang pahlawan Islam yang sangat luar biasa, majulah 3 orang singa Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama maju itu adalah Ubaidah bin Harith, yang kedua maju Hamzah bin Abdul Muttalib, dan yang ketiga maju Ali bin Abi Thalib. Dan ketiga singa-singa Allah Subhanahu wa taala ini pun maju ke depan dan berduellah dengan 3 orang kafir Quraisy tadi, sehingga Hamzah bin Abdul Muttalib pun mampu mengalahkan Saibah bin Rabi'ah, duel berdua dengan Saibah bin Rabi'ah. Kemudian Ali bin Abi Thalib duel dengan Walid bin Utbah, sehingga Ali bin Abi Thalib pun mampu mengalahkan Walid bin Utbah. Sedangkan Ubaidah bin Harith dalam keadaan waktu itu sudah agak tua, sehingga Ubaidah bin Haris waktu itu mampu dikalahkan, tetapi tidak sampai meninggal di waktu itu. Walaupun nanti ketika telah menang, ketika dalam perjalanan menuju Mekah, itu Ubaidah bin Haris juga ikut syahid. Tapi di waktu itu cuman luka yang agak berat akibat dari serangan Utbah bin Rabi'ah. Kemudian waktu itu dengan kesatrianya Hamzah bin Abdul Muttalib dan Ali bin Abi Thalib membantu Ubaidah bin Harith untuk mengalahkan
Utbah bin Rabi'ah ini, sehingga Utbah bin Rabi'ah pun kalah. Sehingga dalam sesi pertama ini, dalam sesi pembukaan ini, dalam perang ini, kaum muslimin pun menang dengan telak, sehingga kaum kafir Quraisy yang 3 orang tadi mampu untuk dikalahkan. Dengan arti lain, kaum muslimin menang di sesi awal ini. Karena orang-orang kafir Quraisy tidak terima, mereka tidak terima dikalahkan, dan orang-orang hebat mereka itu dikalahkan, dan mampu menangnya orang-orang Islam di sesi pertama, mereka tidak terima. Karena kesombongan dan keangkuhannya, mereka pun menyerang kaum muslimin. Dan ini memang lebih menguntungkan mereka, karena mereka mempunyai pasukan yang sangat besar, sedangkan kaum muslimin hanya 313 orang, dan mereka punya pasukan 1000 orang. Sehingga ini menguntungkan mereka, dan mereka menyerang kaum muslimin. Dan ternyata Rasulullah SAW berpesan kepada kaum muslimin waktu itu, di sesi ini kita cukup untuk bertahan terlebih dahulu, dan kita hanya melakukan serangan dari jarak jauh saja, maksudnya itu dengan panah. Tetapi untuk menghunus pedang kita tunggu dulu terlebih dahulu. Dan di saat itu karena terdesak, Rasulullah SAW bertahan waktu itu dengan para sahabat. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan bantuan kepada Rasulullah SAW. Dan ketika itu pun dikabarkan bahwa jubahnya Rasulullah yang bagian luar itu sampai terjatuh dan diangkat oleh Abu Bakar, dan Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sudahilah doamu." Tetapi Rasulullah tetap berdoa kepada Allah, dan Rasulullah SAW yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong kaum muslimin waktu itu. Sampai Rasulullah mengatakan di dalam doanya, "Ya Allah, kalau seandainya kami kaum muslimin pada saat sekarang ini kalah, maka siapa lagi yang akan menolong agamamu ya Allah?" Sehingga di waktu itu pun Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Al-Quran bersama dengan turunnya para malaikat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Anni mumiddukum bi alfim minal malaikah murdifin." Sesungguhnya aku akan mendatangkan pasukan bi alfim minal malaikah, dengan 1000 para malaikat murdifin yang berbondong-bondong gitu. Sehingga waktu itu pasukannya kaum muslimin yang terdiri dari 313 orang dibantu oleh 1000 malaikat yang turun dari langit waktu itu. Sehingga ketika saat ini Rasulullah SAW mendapatkan kabar firman dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka Rasulullah optimis untuk menyerang kaum kafir Quraisy waktu itu. Sehingga Rasulullah pun bersama pasukannya menyerang kaum kafir Quraisy. Dan ternyata di barisannya Rasulullah SAW waktu itu ada banyaknya para malaikat, sehingga Rasulullah dan para sahabatnya pun menyerang orang kafir Quraisy waktu itu. Sehingga orang kafir Quraisy pun mampu untuk dikalahkan. Bahkan di waktu itu seorang petinggi kafir Quraisy yang memimpin mereka pun mampu untuk dibunuh oleh orang Islam, mampu untuk dikalahkan oleh orang Islam, yaitunya Abul Hakam, atau kita umat Islam menyebutnya dengan Abu Jahal. Sehingga umat Islam pun menang, dan orang kafir Quraisy kembali ke Mekah dengan kekalahan, dan mereka banyak yang mampu untuk dikalahkan oleh orang-orang Islam waktu itu, sampai 70-an orang yang meninggal waktu itu dari pihaknya orang kafir. Bahkan ada 70 orang yang ditawan oleh orang Islam waktu itu. Sehingga kemenangan pun ada di tangannya umat Islam. Beginilah perjuangan para pahlawan kita, perjuangan para kesatria-kesatria yang luar biasa di zamannya para sahabat Rasulullah SAW, yang mereka mampu untuk mengalahkan kaum kafir Quraisy yang angkuh, yang sombong, yang telah menjarah harta mereka. Dan kemenangan ini sesungguhnya adalah kemenangan yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. La ghaliba illallah, tidak ada kemenangan yang lain selain kemenangan yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat dari doa-doanya Rasulullah SAW. Banyak para pahlawan-pahlawan yang luar biasa yang ada di dalamnya. Ada Abu Bakar, ada Abdurrahman bin Auf, ada Zubair bin Awam, ada Tolha bin Ubaidillah, ada Ubaidah bin Harith, ada Hamzah bin Abdul Muttalib, ada Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat-sahabat yang mulia yang lainnya. Sehingga mereka pun mendapatkan gelar sebagai Ahlul Badar, yaitunya orang-orang yang dimuliakan karena mereka hadir di perang Badar waktu itu. Karena ini adalah perang yang menentukan
kekuatan Islam. Karena setelah perang ini, orang-orang di Jazirah Arab telah mengakui kekuatan Islam, bahkan orang Quraisy pun sudah mulai gentar dengan kekuatan Islam. Dan inilah sebenarnya kaum muslimin, ayah dan bunda serta ananda semua, yang mesti untuk kita lakukan, yaitunya agar Islam ini kuat di mata orang-orang yang bukan Islam gitu. Dan kalau kita analogikan dengan keadaan sekarang, mungkin bagaimana perjuangan, bagaimana jihadnya para sahabat dulu, para orang-orang soleh terdahulu, mungkin bisa kita analogikan dengan jihad ilmu kita saat sekarang ini, yaitunya ananda sekalian ketika belajar di sekolah, belajar menuntut ilmu, itu mestilah dengan sungguh-sungguh menjadi seorang yang berilmu, yang akan menggunakan ilmu ini untuk sebagai amunisi di dalam perang pemikiran. Karena saat sekarang ini perang kita bukan lagi perang fisik. Perang kita saat sekarang ini bukan lagi perang dengan angkat senjata, tetapi perang sekarang adalah perang dengan mengangkat ilmu yang tinggi. Perang sekarang adalah perang dengan pemikiran, atau disebut juga dengan ghazwul fikr, atau perang pemikiran. Karena yang dituju oleh orang-orang musuh Islam saat sekarang ini, orang-orang yang tidak suka dengan Islam, mereka menyerang kita dari pemikiran, mereka menyerang kita dari ilmu-ilmu yang tidak benar, mereka menyerang kita dari informasi-informasi yang tidak betul. Maka orang Islam harus memiliki ilmu yang luas, harus memiliki wawasan yang luas sebagai amunisi mereka di dalam perang pemikiran melawan orang-orang yang tidak menyukai Islam. Ananda sekalian, mari kita menjadi seorang yang berjihad dengan ilmu, dengan selalu belajar. Bahkan kita mesti belajar setinggi-tingginya, belajar sedalam-dalamnya, menguasai banyak ilmu seharusnya. Tetapi lebih dahulu, sebagaimana di dalam perang yang sesungguhnya Rasulullah SAW juga mempunyai adab, juga mempunyai akhlak, juga mempunyai etika, begitu juga di dalam belajar. Terlebih dahulu kita mesti memiliki adab, memiliki etika, memiliki akhlak yang baik, agar kita mampu menjadi seorang murid, mampu menjadi seorang muslim yang mencapai takwa, yaitunya tujuan kita yang paling tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang bertakwa. Kalau seandainya kita murid, seandainya kita seorang penuntut ilmu, maka jadilah seorang penuntut ilmu yang tujuannya adalah takwa, yang bersungguh-sungguh di dalam mendalami ilmu kita, sebagaimana dulu para sahabat juga bersungguh-sungguh di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu juga adalah bagian dari jihad. Terima kasih kaum muslimin, ayah dan bunda dan ananda sekalian. Semoga apa yang kita ceritakan pada hari ini mampu bermanfaat bagi kita bersama, mampu bermanfaat bagi saya yang menyampaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal pahala bagi kita bersama gitu, karena kita sama-sama mengulang-ulang, sama-sama mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala ini. Terima kasih. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.